Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya untuk belajar? Kali ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak sahabat SD, ada beragam budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Di daerah manakah itu? Ayo kita cari tahu bersama. Rumah betang Ulu Palin. Rumah betang atau Rumah Panjang Ulu Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter, tinggi 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data, pada tahun 2007, Rumah Betang Ulu Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah betang ini pertama kali dibangun. Namun, diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamambaloh Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian rumah betang ini pernah diperbaiki pada 1940-an karena kebakaran. Rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur Sungai Ulu dan Sungai Nyabau akibat erosi. Dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung, pulang, rumah, rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka, rumah betang juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak dipelihara. Rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Namun, pada Sabtu 13 September 2014, malam Rumah Betang Ulu Palin terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di seantero Kalimantan itu. Masyarakat bersedih karena kehilangan tempat tinggal. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah betang Ulu Palin merupakan cagar budaya yang sangat penting. Anak-anak sahabat SD, setelah menyimak penjelasan tentang rumah betang Ulu Palin, coba kamu diskusikan beberapa pertanyaan berikut dengan kelompokmu. 1. Ceritakanlah secara singkat peristiwa pada teks Rumah Betang Ulu Palin. 2. Apa keunikan rumah betang? 3. Apa keunikan rumah adat di daerahmu? Setelah kamu berdiskusi, kamu dapat mencocokkan jawaban atau hasil diskusimu dengan jawaban berikut ini. Yang pertama, peristiwa yang terjadi pada teks Rumah Betang Ulu Palin antara lain sebagai berikut.
Yang kedua, keunikan rumah betang Uluk Palin yaitu antara lain sebagai berikut. Yang ketiga, keunikan rumah adat di daerahku. Masing-masing daerah pasti berbeda rumah adatnya. Nah, berikut ini contoh keunikan rumah adat di daerah Jawa Tengah, yaitu rumah joglo. Anak-anak sahabat SD, rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Adakah keragaman lain dalam budaya Indonesia? Mari kita cari tahu bersama. Keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada. Kekayaan itu beragam bentuknya. Beberapa di antaranya berbentuk bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, kesenian, di mana kesenian daerah ini berupa tarian, alat musik, lagu-lagu, dan upacara adat. Beragam budaya tersebut menjadi ciri khas dari masing-masing atau setiap daerah. Yang pertama, bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Perhatikan contoh keragaman kata akibat keragaman bahasa daerah berikut. Keragaman bahasa daerah tidak menimbulkan masalah antar suku bangsa. Hal ini karena dalam komunikasi antar suku bangsa digunakan bahasa Indonesia yang telah mampu mempersatukan perbedaan bahasa daerah. Kemudian yang kedua, rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Nama rumah adat setiap daerah pun berbeda. Berikut nama beberapa rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia. Tiga, pakaian adat. Pakaian adat tradisional Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki negara Indonesia. Banyak suku-suku dan provinsi yang ada di wilayah negara Indonesia, maka banyak pula baju adat yang dimiliki oleh setiap suku di seluruh provinsi Indonesia.
Pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut. Berikut beberapa nama pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. 4. Kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas terdiri atas tari-tarian dan lagu daerah. Berikut beberapa nama tari dari berbagai daerah di Indonesia. Anak-anak sahabat SD, itulah contoh keragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Semua itu merupakan kekayaan negara Indonesia yang sangat dikagumi oleh negara lain. Indonesia memang memiliki masyarakat majemuk. Namun demikian, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun, saling menghormati, dan bertoleransi antar warga masyarakat. Berikut ini merupakan contoh bentuk toleransi atas keragaman budaya yang ada di Indonesia. Mempelajari kebudayaan daerah lain yang belum dimengerti. Tidak mengejek bahasa atau cara bicara teman atau tetangga yang berbeda suku. Mengajak tetangga yang berbeda suku untuk mengikuti kegiatan di masyarakat. Mengunjungi kegiatan kebudayaan meskipun menampilkan kebudayaan daerah lain. Anak-anak sahabat SD, selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa sajakah itu? Simak penjelasan berikut ini. Jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam, baik hewan dan tumbuhan, disebut usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris, itu pertanian dalam arti luas, antara lain persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Umumnya, usaha persawahan dan perkebunan dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya masih luas. Namun, sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan sempit, misalnya dengan cara hidroponik
atau penanaman dengan media air atau vertikultur. Cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Tanah pertanian ditanami sayur mayur, buah-buahan, dan palawija. Lahan pertanian juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya cengkih, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternakan antara lain sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Selain itu, ada juga peternakan ulat sutra. Kepompong ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Kegiatan pertanian lainnya adalah perikanan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan, bahkan waduk. Akan tetapi, ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenis usaha ini disebut bidang usaha ekstraktif. Dalam bidang usaha ekstraktif, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Bidang usaha ekstraktif yaitu berburu, pertambangan, dan penebangan hutan. Anak-anak sahabat SD, itulah penjelasan tentang jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Sekarang, coba lakukan kegiatan berikut. Amatilah aktivitas penduduk sekitarmu yang memanfaatkan sumber daya alam. Selanjutnya, tuliskan hasil pengamatanmu tersebut dalam tabel seperti contoh berikut ini. Demikian pembelajaran dari tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Terima kasih dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.